Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nafisa Nursery. Semoga kita selalu dalam bimbingan serta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Nafisa Nursery, hari ini saya akan sharing tentang media tanam aglonema. Jadi topik yang saya ambil yaitu hati-hati, media tanammu bisa meracuni aglonemamu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 pot untuk bahan, lebih tepatnya sebagai perbandingan ya untuk tema kita hari ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe, karena subscribe itu gratis dan tergolong amal. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya media tanam pada aglonema itu sangat penting dalam menunjang pertumbuhan daripada aglonema itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan medianya bagus, otomatis nanti pertumbuhan daripada aglonema itu juga bagus atau lebih bisa maksimal. Namun jika medianya kurang bagus, nanti pertumbuhannya juga terhambat. Oke, kita bahas satu-satu dari masing-masing pot ini ya. Untuk yang pot yang pertama itu berisi Snow White. Dia sebenarnya sudah punya anakan 2 ini ya. Namun media tanamnya ini sudah kayak hancur gitu ya. Ini mungkin bahannya ini sekam serta pupuk kandang kemungkinan besar, karena ini saya juga dapatnya beli dulu. Nah, ini sudah ada tanda-tanda ada akar yang ini mulai busuk ya. Nanti akan kita bongkar aja ya. Ini kemungkinan medianya kelamaan sehingga nutrisinya itu sudah banyak berkurang, sehingga ada kemungkinan juga nanti media ini asam. Bisa juga ini ada bakteri spot merah yang hinggap di media tanam yang terlalu asam ini ya, karena sifatnya daripada bakteri itu sangat menyukai kondisi yang asam. Nah, ini untuk pot yang kedua, ini tanamannya heng-heng ya. Ini daunnya ada yang bentuknya kecoklat-coklatan. Nah, heng-heng ini juga sebenarnya dia mau beranak, namun karena medianya ini sudah tidak berbentuk lagi, kemungkinan kasusnya sama dengan pot yang pertama ya. Jadi medianya sudah kelamaan, nutrisinya banyak berkurang, dan ada sifat dari media itu yang kemungkinan besar itu sudah medianya asam ya. Jadi ini anaknya mau tumbuh daun saja nggak bisa ya, karena ini kalau orang Jawa bilang bundel, sehingga ini juga ada tanda-tanda di akarnya itu ada coklat-coklat. Nanti juga akan kita bongkar. Nah, ini kita bahas di pot yang ketiga. Ini berisi tanaman kocin tembaga ini ya. Nah, dia medianya masih tergolong baru, masih kelihatan teksturnya masih kasar, masih terbaca ini medianya apa saja. Ini ada sekam, terus ada ini daun sengon, arang sekam juga ini, sama pupuk kandangnya. Nah, jika medianya masih bagus, ini juga tumbuhan anakannya juga banyak ya. Ini indukannya ada 3, anakannya ini yang dewasa 1, sama jarumnya ini ada 3. Artinya apa? Artinya kalau medianya ini masih bagus, itu sangat menopang untuk pertumbuhan daripada tanaman aglonema. Nah, untuk mengetahui kondisi akarnya akan saya bongkar nih.
akarnya. Ini untuk anaknya akarnya masih sehat. Untuk induknya ini kayak nggak ada akar baru sama sekali ya. Ini justru malah akarnya banyak yang busuk. Ada kemungkinan dia juga terserang bakteri atau kemungkinan juga spot merah. Nanti akan saya bersihkan, coba kita bahas lagi saat kondisinya bersih ya. Nah, selanjutnya kita bongkar untuk yang pot yang kedua, ini tanaman heng-heng. Ini masih lebih bagus, cuman ini juga bagian bawahnya banyak akar-akar yang busuk ya. Ini sebenarnya untuk anakannya ini ya, ini akarnya bagus putih ya, namun kondisinya sudah, kondisi medianya sudah kayaknya sangat ini ya, kondisinya asam sehingga banyak akar-akar yang busuk. Ada kemungkinan ini juga teracuni oleh media yang kelamaan tidak diganti. Nah, ini setelah kita bongkar hasilnya seperti ini. Untuk pot yang pertama tadi Snow White ya, ini kondisi anaknya ini sehat ya. Terus kondisi induknya ini akarnya semuanya tua, busuk juga, banyak yang busuk ya. Masih beberapa yang ini akar baru putih. Nah, ini nanti rencana media jelas akan saya ganti ya. Nah, ini nanti rencana akan saya potong anaknya, jadi di split aja karena ini kondisi induknya akarnya sangat tidak sehat ya, daripada nanti tertular. Ini ada kemungkinan juga ada bekas-bekas kayak terkena bakteri spot merah ya, cuman kita nggak bisa pastikan selama kita tidak motong batangnya seperti itu. Ada indikasi, jadi ada indikasi terkena jamur spot merah. Nah, untuk yang heng-heng pot yang kedua itu kondisinya masih lebih bagus, namun kalau dibiarkan lebih lama lagi, medianya tidak diganti, itu risikonya juga akan sama dengan pot yang pertama. Jadi akarnya banyak yang busuk dan kemungkinan besar media justru malah meracuni pada tanaman aglonema. Oh ya, ada sedikit tips tentang pot bekas ya. Jadi untuk tanaman yang terserang spot merah itu potnya kalau bisa jangan dipakai lagi. Jadi ini saya zoom. Nah, itu ada bekas-bekas akar daripada aglonema yang tadi akarnya banyak yang busuk, terus ada indikasi terserang spot merah. Jadi kalau kondisi potnya seperti ini jangan dipakai lagi, kita pakai yang baru. Nah, untuk pot yang lama ini kita cuci bersih, kemudian setelah dicuci dijemur bisa sampai beberapa hari ya. Nah, selanjutnya untuk yang heng-heng ini langsung saya tanam ya. Saya gunakan pot yang sedikit lebih kecil. Ini saya menggunakan media tanam yang sering saya bahas, yaitu sekam, arang sekam, sama pupuk kandang perbandingan 1:1:1 ya. Nah, untuk tanaman yang satunya ini nanti akan saya split, cuman videonya tidak saya upload di sini ya, nanti terlalu panjang durasinya.
Nah, ini tadi heng-heng yang sudah di repotting pindah tanam, kondisinya seperti ini. Jangan lupa selalu saya ingatkan, setelah baru pindah tanam seperti ini, tempatkan di tempat yang teduh dulu, disiram pakai antrakol sama B1. Nah, yang terakhir saran saya, dengan melihat kondisi tanaman yang seperti tadi, jangan lupa untuk selalu melakukan pergantian media secara berkala ya. Maksimal kalau saran saya itu 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali itu media tanam harus diganti. Baik itu tanaman yang kecil maupun yang besar. Itu saran saya harus diganti. Supaya apa? Supaya media itu tidak meracuni aglonema itu sendiri. Mungkin itu tips dari Nafisa Nurseri. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.